Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di pembahasan Bang Ud kali ini tentu saja Bang Ud akan membahas kembali mengenai Veda Ega Pratama. Kali ini Veda akan balapan di GP05 ataupun balapan ronde kelima di sirkuit Le Mans Prancis. Ada juga balapan Moto2 dan juga MotoGP tentunya ya Sob. Tetapi pada pembahasan Bang Ud kali ini tentunya akan membahas mengenai Veda, pembalap kebanggaan dari Indonesia yang saat ini sedang mencuri perhatian sebab penampilannya cukup impresif sebagai seorang rookie di kelas Moto3. Oke, langsung saja ya Sob. Di pembahasan kali ini pertanyaannya adalah mengenai Veda, apakah bisa meraih podium di GP05 ataupun di balapan Moto3 ronde kelima di sirkuit Le Mans Prancis. Dari jawaban Bang Ud untuk prediksinya tentu saja adalah bisa ya Sob. Sebab kenapa Bang Ud bisa memprediksikan untuk Veda bisa meraih podium di Le Mans Prancis? Ini tentu saja karena melihat statistik data balapan Veda sebelumnya. Di beberapa balapan sebelumnya maksudnya ya Sob. Sebab jika dilihat di beberapa balapan sebelumnya memang Veda ini bisa tampil konsisten di barisan depan. Walaupun kemarin di kota Crash, tetapi Veda pada saat Crash sudah berada di barisan depan. Dan kemarin di Jerez Spanyol, walaupun posisi startnya tidak ideal, yaitu posisi start di posisi ke-17 di barisan belakang, namun secara perlahan namun pasti Veda bisa merangsek hingga finish ke posisi ke-6. Dan ini artinya apa Sob? Artinya Veda ini memang memiliki kecepatan dan memang mampu untuk konsisten di barisan depan. Sehingga prediksinya di Le Mans Prancis kali ini tentu saja jika nanti Veda bisa meraih posisi start di barisan depan pada saat sesi kualifikasi kedua nanti tentunya ya Sob, tentu peluang Veda untuk meraih podium ini terbuka lebar. Nah, kuncinya tadi adalah pertama, untuk sesi kualifikasinya paling tidak Veda itu harus bisa mencatatkan posisi di barisan depan. Sehingga nanti peluang Veda untuk bisa meraih podium lebih mudah ya Sob. Kalau dilihat dari balapan di Jerez Spanyol kemarin, kita melihat Veda aja yang start dari posisi ke-17 bisa finish di posisi ke-6. Apalagi kalau Veda start di front row ataupun di barisan depan, tentu peluangnya untuk meraih podium ini cukup lebar. Bahkan Veda sendiri mengatakan pada saat selesai balapan di Jerez kemarin ya, sebenarnya dia itu memiliki kepercayaan diri untuk meraih podium. Namun sayangnya memang posisi startnya kurang ideal hingga akhirnya di beberapa lap tersisa di Jerez Spanyol kemarin ban motornya sudah kehabisan sehingga Veda harus main aman dan puas finish di posisi ke-6. Namun lain cerita untuk balapan ronde kelima kali ini, Veda memiliki peluang seandainya nanti Veda bisa start dari barisan depan. Itu adalah kunci pertamanya, yaitu start di barisan depan. Dan untuk poin keduanya, kalau menurut Bang Ud adalah jangan sampai Veda crash ya Sob. Tentu ini adalah poin yang penting. Karena untuk elevasi di sirkuit Le Mans Prancis ini cukup ekstrim. Ada beberapa tikungan yang ketika naik langsung tiba-tiba itu turunan ya Sob, yang cukup ekstrim juga turunannya, sehingga jika pembalap tidak bisa ataupun salah dalam mengatur ritme kecepatan masuk dan keluar tikungannya, itu di pertengahan tikungan bisa keras ataupun delosor, ataupun ketika memasuki tikungan bahkan keluar dari tikungan itu bisa saja terjatuh. Sebab tadi memang elevasinya di sirkuit Le Mans Prancis ini cukup ekstrim, sehingga untuk para pembalap di kelas Moto3 ini mereka harus benar-benar mengatur ritme ketika masuk dan keluar tikungan yang memiliki elevasi yang cukup ekstrim. Nah, ini juga menjadi bukti ketika pada saat sesi praktis kemarin ya Sob, dimana sesi praktis kemarin beberapa pembalap di kelas Moto3 ini banyak yang terjatuh. Dan kalau dari analisa Bang Ud tadi memang sebab beberapa pembalap ini ketika melakukan time attack di sesi praktis ya, mereka pasti melakukan hot lap ataupun time attack untuk bisa cepat-cepat berada di posisi kualifikasi kedua. Jadi untuk posisi kualifikasi kedua itu adalah pembalap tercepat dari 1 sampai dengan 14 ya Sob, sehingga pembalap ini berusaha melakukan hot lap ketika sesi praktis. Namun sayangnya sirkuit Le Mans ini cukup teknikal, ditambah lagi dengan elevasinya tadi yang Bang katakan cukup ekstrim, sehingga kemarin tuh kita melihat beberapa pembalap di kelas Moto3 banyak yang terjatuh di sirkuit Le Mans. Nah, ini kuncinya yang kedua kalau menurut Bang Ud adalah jangan sampai Veda crash ya Sob, ataupun kehilangan momentum pada saat balapan di Le Mans Prancis. Sebab tikungannya ini cukup teknikal, untuk melakukan overtake ini mungkin cukup sulit di sirkuit yang teknikal seperti sirkuit Le Mans Prancis ini Sob. Oleh karena itu jika sudah berada di barisan depan, memang sebaiknya mempertahankan posisi tersebut hingga nanti berada pada
posisi 5 lap terakhir ya, barulah melakukan push untuk bisa merebut posisi podium. Ini menurut analisa Bang Ud untuk pertanyaan tentang Veda tadi, apakah bisa meraih podium di sirkuit Le Mans Prancis. Dengan optimis Bang Ud katakan tentu saja bisa, apalagi kalau melihat mentalitas Veda dan juga kepercayaan diri Veda. Yang paling pentingnya nanti kalau saat balapan ya, pada saat balapannya adalah bagaimana sinkronisasi antara Veda dan juga mekanik untuk menemukan settingan yang tepat di sirkuit Le Mans Prancis yang cukup teknikal dan memiliki elevasi yang cukup ekstrim. Sedangkan kalau melihat dari sesi praktis kemarin memang dan juga sesi free practice-nya juga ya sob, Veda itu memang terlihat tidak terlalu nge-push. Mungkin Veda ingin memahami lebih lanjut ya mengenai sirkuit Le Mans Prancis ini, walaupun Veda sudah pernah balapan di sini ketika di Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun sebelumnya ya. Namun untuk pencapaian Veda memang belum terlalu maksimal di sirkuit Le Mans Prancis. Oleh karena itu dengan amunisi yang cukup kuat dari Honda Tim Asia, semoga saja Veda bisa menemukan settingan yang tepat untuk bisa memperjuangkan posisi podium di balapan ronde kelima Moto3 kali ini sob. Nah mungkin untuk video Bang Ud kali ini cukup sampai di sini dulu ya sob. Kita akan nanti lagi bagaimana hasil kualifikasi kedua dari Veda. Semoga saja di kualifikasi kedua nanti Veda bisa meraih posisi start di barisan depan, yang nantinya bisa membuat Veda itu berpeluang besar meraih podium di Le Mans Prancis. Oke sob, terima kasih untuk sobat-sobat balap mania yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga sobat-sobat balap mania sehat selalu. Akhir kata Bang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.